Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Berkat kemurahan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari persiapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Dia selain daripada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sangat baik, Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur berkat kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bersyukur Engkau masih memperhatikan kehidupan kami. Kami masih boleh diizinkan beribadah. Sungguh merupakan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah setiap taburan firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi landasan dalam kami melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku sembah sujud hanya kepada Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Segala puji syukur ku naikkan ke hadirat Tuhan. Ku naikkan syukur padamu sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji syukur bagi Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku
Tuhan. Biar hanya kemuliaan, hormat, pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, saudara. Menghadapi situasi yang seperti ini, saya hanya percaya kepada Yesus. Saya hanya berharap kepada Yesus. Demikian pula kehidupan kita. Tuhan inginkan untuk kita tetap teguh dan percaya, menguatkan hati kita dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dan menopang setiap kehidupan kita. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan. Lewati setiap persoalan. Ajar kami selalu berserah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Ajari kami untuk selalu berharap padamu, Yesus. Harap padanya. Tuhan, Kau sanggup menolong kami. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Amin Yesus. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi katakan, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Mimbar selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Timotius.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah Allah yang setia, Allah yang berkuasa dan sanggup menolong setiap kehidupan kami umat-Mu. Tidak perlu kami meragukan akan kasih setia Tuhan, akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengangkat, menolong, melindungi, menjaga, menyembuhkan kami ya Tuhan umat-Mu. Jikalau kami mau berharap sepenuh kepada Tuhan dan kami mau setia kepada-Mu ya Tuhan, maka Tuhan adalah pribadi yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami baik secara langsung maupun melalui tayangan media sosial ini ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, keberadaan mereka Tuhanlah yang berkuasa untuk menolong bahkan memberkatinya. Kami akan dengarkan dan kami akan sambut firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat dimanapun kita berada, khususnya Jemaat GBDI Kaliputih Wonosobo yang berbahagia. Dari tempat ini saya mengucapkan salam damai sejahtera dan saya sampaikan shalom. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan perpanjangan umur untuk kita tetap bisa mengikuti ibadah walaupun mungkin tidak secara langsung. Tetapi saya yakin apabila kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita walaupun di gereja ataupun di rumah kita masing-masing, kalau kita mengikuti dengan saksama dan kita memperhatikan firman Tuhan, berkat Tuhan juga akan sama yang boleh kita rasakan ketika kita ibadah di ruangan gedung gereja sebagaimana biasa kita lakukan. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-3. Kita akan memperhatikan dengan seksama firman Tuhan yang saya sampaikan. Yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, cukup satu ayat aja. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan berbahagia itu makarios, yang berarti berbahagia atau damai sejahtera atau juga beruntung, ya, atau diberkati. Ya, dalam bahasa Inggrisnya blessed. Ya, saya yakin Tuhan berbicara tentang berbahagia ini atau beruntung yang ditujukan kepada orang miskin, tapi yang dimaksud dengan orang miskin di sini bukan semata-mata miskin secara lahiriah atau secara jasmani. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan the poor in the spirit. Ya, jadi the poor itu miskin in the spirit. Spirit itu dalam jiwa juga bisa, dalam hati, ya. Jadi yang dimaksud dengan orang miskin di sini yaitu seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Karena sifat orang miskin, ya, atau ya kebiasaan orang miskin yang pertama ya sifat orang miskin itu tidak membanggakan diri. Ya. Apa yang dibanggakan? Kekayaan tidak ada. Ya. Kedudukan juga tidak ada. Kepandaian juga mungkin terbatas. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Kalau manusia kaya secara jasmani mungkin dia bisa berbangga dengan kekayaannya.
Orang punya kedudukan bisa berbangga dengan kedudukannya. Orang punya pengetahuan yang tinggi, dia berbangga dengan pengetahuannya. Tapi bagaimana dengan keberadaan orang yang tidak punya apa-apa? Apa yang dibanggakan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang miskin itu selalu mengandalkan dan selalu berharap dan selalu bergantung kepada Tuhan. Baik itu kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Berbeda dengan orang kaya. Orang kaya dia tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa dia tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena cukup, segala sesuatu cukup. Mau makan ada, mau beli apa ada. Dan dia sanggup melakukan apa saja karena dia memiliki uang, mungkin memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, memiliki jabatan dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang miskin, dia selalu hanya berharap mengandalkan Tuhan. Ya. Dan sifat orang miskin yang ketiga, dia sangat bisa menghargai atas pemberian. Ya. Kalau saudara memberikan sesuatu kepada orang miskin, maaf saudara ya, mungkin itu makanan yang mungkin saudara tidak habis makan atau masih sisa, maka diberikan kepada orang yang betul-betul miskin, yang membutuhkan makanan yang mungkin hari itu dia belum makan. Betapa dia bisa merasakan ya nikmatnya makanan walaupun maaf itu makanan sisa. Dia bisa mensyukuri atas apa yang dia peroleh. Coba kalau orang kaya diberikan sisa. Saudara memberikan ya pakaian bekas kepada orang kaya. Orang kaya pasti akan tersinggung. Berbeda kalau diberikan kepada orang miskin. Dia akan sangat berterima kasih. Dia akan sangat bersyukur. Nah itulah. Jadi yang Tuhan maksud dengan orang miskin di sini adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri atau tidak membanggakan segala sesuatu, orang yang bisa menghargai pemberian Tuhan, berkat Tuhan besar ataupun kecil, dan dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kepada orang-orang semacam itulah Tuhan berkata, berbahagia, ya, makarios atau beruntung, blessed. Jadi kalau saya dan saudara ingin kebahagiaan yang sejati, marilah kita menjadi bagaikan orang yang tidak membanggakan segala sesuatu. Kalaupun saudara mungkin diberkati secara jasmani, tetapi bukan berarti untuk dibanggakan, untuk disombongkan, ya. Tetapi kita bisa merasa bahwa semua itu adalah berkat Tuhan, bahwa semua itu adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, bahkan harus kita hargai. Nah itulah yang dimaksud Tuhan dengan orang yang berbahagia. Sidang jemaat di Laodikia, dia merasa aku kaya dan aku telah memperkaya diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu mereka berkata demikian. Tapi apa kata Tuhan? Itu kebalikannya. Bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ya. Jemaat di Laodikia ini jemaat yang dikatakan tuh suam-suam kuku. Panas tidak, dingin pun tidak. Jadi kalau Tuhan inginkan itu kalau panas ya panas sekalian, dingin ya dingin. Ya. Jadi kalau suam-suam itu makanan kalau itu dipanaskan ya dia akan tidak gampang basi ya. Ataupun kalau dia tidak dipanaskan, ya mungkin dia dimasukkan di freezer atau kulkas dingin sekalian. Untuk apa? Untuk makanan itu tidak basi.
Tapi kalau suam-suam, panas tidak, dingin tidak, itu makanan akan mudah busuk. Nah, Tuhan mau supaya kita ini jemaat Tuhan tidak menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Karena apa? Ini sanksinya bagaikan makanan yang masuk dalam mulut Tuhan, dan itu karena Tuhan tidak menyukainya, tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka akan dimuntahkan. Apa bisa jemaat itu dimuntahkan Tuhan? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Yuk kita melihat firman Tuhan ini ya dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca 14 sampai 19. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, Tuhan mau kalau jemaat itu kalau dingin ya dingin, kalau panas ya panas. Ini bukan berarti rohaninya dingin, itu tidak. Saya ilustrasikan itu makanan ya, makanan yang dipanaskan itu akan awet, menahan kebusukan. Ya, juga makanan yang didinginkan itu dia akan awet untuk melawan dari kebusukan. Terus, jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini sanksinya adalah aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Coba bayangkan saudara, sesuatu makanan walaupun itu makanan enak, makanan kesukaan atau kegemaran saudara, kalau itu sudah dimasukkan, dikunyah dalam mulut kemudian dimuntahkan, kira-kira siapa yang mau? Tidak ada seorang pun yang mau. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat tidak berharga, tidak berguna, bahkan dikatakan itu menjijikkan. Jangan sampai kita sikap jemaat itu kemudian di hadapan Tuhan sesuatu yang tidak menyukakan, bahkan menjijikkan, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Ya, terus? Karena engkau berkata, nah, jemaat Laodikia itu berkata apa? Aku kaya. Aku kaya. Dan aku telah memperkaya diriku. Sudah kaya, memperkaya diri, tambah kaya. Jadi dia memiliki kekayaan itu mungkin berlipat. Karena sudah kaya, dasarnya kaya, dan memperkayakan diri. Terus? Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah ini yang paling tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. Sehingga seakan-akan ibadah itu hanya sekedar ibadah. Tidak membutuhkan Tuhan, karena tidak kurang apa-apa. Ya. Tidak kekurangan apa-apa. Apa yang saya butuhkan dari Tuhan? Hanya sekedar ibadah. Keluar masuk gereja mungkin karena malu dengan tetangga, malu dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah inilah semacam inilah jemaat yang menjadi jemaat suam-suam kuku yang akhirnya akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Terus tetapi Tuhan memberikan nasihat dan kesempatan kepada jemaat di Laodikia. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, kalau jemaat itu mengatakan aku tidak kurang apa-apa, tapi Tuhan berkata berbeda, kebalikan. Ya, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Bukan hanya melarat saudara, bukan hanya miskin tapi melarat, dikatakan malang. Jadi ini tidak beruntung saudara,
Berbeda dengan perkataan Tuhan, berbahagialah, blessed atau beruntunglah orang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Kalau ini orang yang mengatakan dirinya kaya, tidak kurang sesuatu apapun, tidak perlu Tuhan, dan cenderung menyombongkan diri, justru Tuhan katakan, engkau miskin, melarat, malang, engkau buta dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau. Nah, masih ada nasihat dari Tuhan. Apa? Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, Tuhan masih berikan kesempatan untuk mereka boleh mengalami pembaharuan dan keubahan. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Membeli itu dengan pembayaran harga. Kalau kita ingin ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan, tidak bisa tidak, kita harus mau membayar harganya. Apa yang harus dibayar itu? Yang pertama itu emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, itu perkara rohani yang kudus. Ya, perkara rohani yang kudus itu tidak bisa diperoleh tanpa mau membayar harga. Ya. Agar engkau menjadi kaya. Emas itu berbicara perkara rohani. Untuk diperkaya menjadi kehidupan yang kaya dengan perkara rohani, harus mau membayar harga. Kemudian yang kedua, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian putih itu berbicara tentang perilaku yang bersih, jujur, dan kudus. Itu pakaian putih. Ternyata tidak ada dalam jemaat di Laodikia. Mereka bagaikan apa? Bagaikan orang yang telanjang di hadapan Tuhan, yang memalukan. Kekayaan yang mereka timbun bukan dipergunakan untuk hal-hal, untuk perkara-perkara yang rohani, tapi cenderung untuk membanggakan diri. Sehingga apa? Sehingga mereka hidup dalam ketelanjangan. Ada dosa ketelanjangan yang terjadi. Maka Tuhan nasihatkan dengan keras, Tuhan tegur dengan keras. Tapi Tuhan juga menasihati jemaat itu agar mereka membeli baik itu emas maupun pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan mereka yang memalukan. Ya, ini di hadapan pemandangan Tuhan berbeda di hadapan pemandangan manusia. Kalau pemandangan manusia, kalau orang kaya punya kedudukan, punya kepandaian dan sebagainya, dia terhormat dan dianggap luar biasa. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan itu seperti itu. Karena Tuhan bukan hanya melihat secara kuantitas, secara lahiriah, tapi Tuhan melihat dalam hati sanubari yang paling dalam. Ya, kemudian yang ketiga, dan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak ini gambaran daripada minyak urapan, itu gambarnya dari Roh Kudus. Itu yang dinasihatkan kepada jemaat di Laodikia. Supaya mereka melumas matanya, supaya mereka bisa melihat rencana Tuhan. Karena selama ini jemaat Laodikia yang kaya dan sudah memperkaya diri dan tidak kurang apa-apa. Tapi mereka tidak mengerti, mata hati mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan.
Bagaimana Tuhan akan menyempurnakan gerejanya. Mereka yang dipikirkan hanya perkara-perkara lahiriah, bangga dengan persoalan-persoalan yang jasmani, yang lahiriah. Tapi di hadapan Tuhan, itu sesuatu yang menjijikkan, yang harus dimuntahkan dari mulut Tuhan. Tapi sekarang kebalikannya saudara dengan jemaat Semirna. Jemaat ini dikatakan miskin, menderita. Tapi jemaat ini dinasihatkan untuk tetap setia. Setia sampai mati. Ya. Dari ketujuh jemaat yang di mana Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu dia diberikan penglihatan tentang 7 jemaat ini. Dari ke-7 jemaat ini, 5 jemaat itu ditegur dan dihimbau untuk bertobat. Tapi 2 jemaat, Semirna dan Philadelphia, ini tidak ditegur tapi dinasehati. Karena apa? Memang jemaat itu sudah betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Tapi toh walaupun sudah berkenan kepada Tuhan, tetap harus dinasehati. Yuk kita melihat ya sekarang Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10. Wahyu 2. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Nah, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Terus? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Cukup. Ini jemaat Semirna ini kebalikan dari jemaat Laodikia. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Memang jemaat itu miskin, susah. Dia banyak hidup dalam penderitaan, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan nyatakan, namun engkau kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan perkara-perkara rohani. Justru lewat kemiskinannya itu, dia bisa bertahan hidup untuk mempertahankan kebenaran. Untuk tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan dia bisa mengucap syukur dengan segala keadaan. Walaupun kekurangan secara jasmani, walaupun masih banyak ujian, pencobaan yang dialaminya. Tetapi jemaat itu jemaat yang kuat. Tuhan mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Pagi ini saya menghimbau jemaat, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mungkin saudara berkata, aku tidak mau menderita. Aku tidak mau masuk dalam pencobaan. Ya, saya kira setiap orang akan mengatakan saya tidak mau menderita. Tapi mana mungkin manusia hidup ini tanpa penderitaan, tanpa pencobaan, tanpa ujian. Tidak ada. Baik itu orang kaya raya secara jasmani, orang miskin sekalipun, tetap harus menghadapi penderitaan, pencobaan, namanya penderitaan, pencobaan.
Justru kita umat Tuhan ketika kita harus menderita. Tetapi karena menderita oleh karena kebenaran, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu kalau kamu menderita oleh karena kamu hidup dalam kebenaran. Ya, bukan menderita oleh karena berbuat kesalahan, berbuat dosa. Tapi menderita oleh karena kebenaran, justru itu berbahagia. Walaupun ya jemaat itu harus masuk dalam pencobaan, dalam kesusahan. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Jadi apapun keberadaan hidup saya dan saudara, kalau Tuhan izinkan, harus melalui penderitaan, harus melalui jalan salib, ujian dan lain sebagainya. Satu hal, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan segala perkara. Dan kita harus tetap setia sampai kepada langkah terakhir. Karena Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ini berbicara kehidupan, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya. Orang kaya ya, yang datang kepada Tuhan, seorang pemuda kaya yang datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Tuhan berkata, kalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan perintah Allah. Ditanya, perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta dan lain sebagainya. Seorang pemuda itu katakan, sudah kulakukan. Bahkan ayat mengatakan sejak muda, sejak kecil mungkin, sampai dia menjadi seorang pemuda yang kaya, yang sukses. Dia sudah melakukan. Apalagi yang masih kurang? Tuhan berkata, jikalau engkau hendak sempurna, dalam Injil Markus dikatakan, masih ada kekuranganmu. Ya, apa itu kekurangannya? Tuhan berkata, jual kekayaanmu, seluruh hartamu. Bagikan itu kepada orang-orang miskin. Dan engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Bagaimana reaksi pemuda kaya ini? Dia sedih mendengar itu. Dia tinggalkan Yesus. Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Ya. Tuhan tahu kekurangan kelemahan daripada pemuda ini. Apa? Terikat dengan mamon, terikat dengan kekayaan. Maka yang Tuhan minta hanya satu. Jual itu yang mengikat kamu. Ya. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan kepada setiap orang kaya, jual kekayaanmu, tidak. Contohnya, kepada Zakius, ya, Zakius, di mana Zakius yang ingin melihat Yesus, dan akhirnya Zakius menyambut Yesus di rumahnya. Apa yang dikatakan Zakius? Ketika dia menyambut Tuhan, dia berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari kekayaanku akan kujual dan kubagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari aku memungut cukai itu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya bisa membayangkan, saudara, kekayaan Zakius
Separuh ya, separuh kekayaannya sudah dijual, asetnya separuh dijual, dibagikan orang miskin. Dan orang-orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Bagaikan dia rela menjadi miskin. Dari seorang yang kaya memiliki kedudukan tanpa diperintah Tuhan. Karena apa? Karena Zakius dia walaupun kaya, walaupun dengan jalan yang tidak benar, tapi dia tidak terikat dengan kekayaan. Dia sadar sendiri ketika dia menerima Yesus. Di dalam hatinya, dalam hidupnya, mengalami sesuatu keubahan. Dan dia sadar, dia mau bagikan itu separuh asetnya kepada orang-orang miskin. Dan dia sisa dari kekayaannya, dia kembalikan kepada orang-orang yang pernah diperas. Bagaikan dia dari seorang yang kaya raya menjadi seorang yang miskin. Apa kata Tuhan Yesus? Camkan ini saudara. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun keturunan Abraham. Ini berbicara keselamatan saudara. Uang kekayaan itu bisa menghambat, menjerat orang untuk tidak bisa masuk surga. Maka Tuhan Yesus berkata, alangkah sukanya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Orang muda kaya, orang yang dihormati tentunya. Dia beragama baik. Seakan-akan dia tidak ada cacat celah di hadapan pemandangan umum. Sedangkan dia juga kaya, dihormati. Berbeda dengan Zakius, dikenal sebagai seorang berdosa. Sampai orang-orang Farisi bersungut-sungut ketika Tuhan ya menumpang di rumah Zakius. Ya, mereka syak melihat Tuhan Yesus masuk di rumah Zakius. Dan stigma masyarakat sudah begitu kuat bahwa Zakius orang berdosa. Tidak berharga di pemandangan masyarakat. Tapi Zakius ketika menerima Yesus hidupnya diubahkan. Dia berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Jangan kekayaan kita ini menjadi jerat sehingga keluarga kita tidak terselamatkan. Saya sampaikan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kekayaan itu menjadi jerat. Apa salah kita kaya? Tidak. Apa berdosa kita salah? Tidak. Tapi yang salah, yang berdosa ketika kita terikat dengan kekayaan. Tetapi kalau kita mau menerima Yesus, Dia yang kaya rela datang ke dalam dunia menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita diperkaya oleh kemiskinannya. Ini bukan berbicara kaya dan miskin secara lahiriah, saudara. Ya. Ini dikatakan kepada jemaat di Makedonia. Mari kita lihat ya 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bagaimana keadaan jemaat di Makedonia? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, pencobaan dan penderitaan. Pencobaan ini kaitannya pasti dengan penderitaan. Ya. Namun apa? Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka itu sudah dicobai, mereka menderita. Ya, secara jasmani mereka dalam keadaan miskin. Bahkan dikatakan meskipun mereka sangat miskin. Bukan hanya miskin tetapi sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, Rasul Paulus, aku bersaksi. Rasul Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau kita bisa memberi ketika kita ini dalam kekurangan, itu kasih karunia, itu berkat. Kalau kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan, itu berkat, saudara. Saya tidak selalu mengatakan berkat itu dalam wujud uang, dalam wujud kekayaan, tidak. Ketika saudara menderita, ketika saudara harus menghadapi masalah demi masalah, tapi saudara bisa tetap bersukacita, saudara tetap setia mengikut Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan. Itu namanya berkat. Amin. Seperti jemaat di Makedonia. Mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Apalagi masa pandemik seperti sekarang ini, saudara. Banyak keluarga-keluarga di lingkungan saya itu mereka sedang isoma atau isolasi mandiri. Tetangga kanan kiri mereka yang peduli. Sampai ada yang memposting, stop bahan-bahan makanan sampai berkelimpahan. Saking banyaknya. Dari apa? Kepedulian mereka saling memberi. Seperti himbauan dari Bapak Gubernur kita ini, Jogo Tonggo. Ya. Begitupun juga jemaat di Makedonia, mereka memberi melampaui kekuatan, kemampuan mereka, kekayaan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka belajar kepada Kristus. Ayat 9. Lompat ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Karena Yesus jemaat Kristus, Makedonia itu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, bahwa Ia Yesus yang kaya, tapi oleh karena kamu, oleh karena jemaat di Makedonia rela menjadi miskin, terus sekalipun ia kaya, supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Tuhan Yesus yang meninggalkan tahta surga, rela datang dalam dunia. Lahirnya sangat ironis di kandang domba. Tidak layak, apalagi dia adalah raja di atas segala raja. Dalam masa hidupnya, tidak ditulis kalau Tuhan Yesus itu kaya raya, tidak. Sangat sederhana, hidupnya sangat sederhana. Bahkan matinya pun sangat tragis. Mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus yang tidak berdosa itu rela menanggung kutuk. Untuk apa?
untuk mengangkat kutukan yang seharusnya kita tanggung. Kasih karunia kalau kita bisa belajar kepada Kristus. Sehingga kita bisa meneladani pribadi Kristus. Yang dia sebetulnya adalah pribadi yang kaya. Tapi rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan itu dipraktekkan oleh jemaat di Makedonia. Sehingga jemaat itu dia bisa memberikan. Bukan hanya uangnya, tapi mereka memberikan dirinya. Untuk ikut melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Ya, Tuhan memperhatikan kehidupan orang miskin. Nah, kalau saya bicara orang miskin itu bukan semata-mata miskin secara jasmani. Tetapi orang-orang yang betul-betul bisa rendah hati. Orang-orang yang tidak membanggakan, tidak membanggakan segala sesuatu. Walaupun dia mungkin ada, walaupun dia punya, tapi tidak banggakan. Dan selalu bisa menghargai kemurahan Tuhan. Kalau kita memiliki sifat seperti ini saudara, pasti doa kita akan didengar Tuhan. Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 33 sampai 34. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Ya, di ayat 33 dikatakan, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Nah, orang miskin ini identik dengan orang yang rendah hati. Dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Kamu yang mencari Allah, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah sebagai penolong dalam hidupnya. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Tuhan selalu mendengarkan doa orang-orang miskin. Artinya Tuhan mendengarkan doa orang yang rendah hati dan mencari Tuhan, mengharapkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang sengsara dan orang miskin. Yesaya 41. Ayat 17 sampai 18. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ya, ini keadaan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, mereka sedang mencari air. Tetapi tidak ada. Sudah sengsara, miskin, mereka kehausan, mencari air. Ya, air itu kebutuhan hidup manusia. Mungkin orang tidak makan sehari masih bisa, tapi kalau tidak minum sehari, mungkin dia sehari 2 hari dan lebih, mungkin dia akan cepat ya meninggal. Ya, sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Udah sengsara, miskin, mencari air saja tidak ada.
itu hidup dalam kekurangan, dalam kegersangan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Kalau pagi ini kita bagaikan orang-orang miskin yang sedang mencari air kehidupan. Kita haus akan Tuhan. Seakan-akan kita belum menemukan jawaban. Tapi pagi hari ini Tuhan akan menjawab saya dan saudara. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Tuhan akan menjawab doa saya dan saudara pagi hari ini. Jikalau kita bagaikan orang-orang yang sengsara, orang miskin, orang yang bisa merendahkan diri, rendah hati. Orang yang terlalu mencari Tuhan, mencari air kehidupan, yang haus kehausan akan Tuhan. Tuhan ada di sini untuk menjawab saya dan saudara. Amin. Sebagai Allah Israel, Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Bahkan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang besar. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di bukit-bukit yang gundul. Tadinya itu tempat gersang. Saudara mungkin mencari lapangan pekerjaan sulit, mencari nafkah sulit, tapi Tuhan bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di bukit-bukit yang gundul yang tadinya tidak ada air sama sekali. Tuhan bisa alirkan itu air. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Yang tadinya dataran itu hamparan kering. Tuhan bisa mengadakan itu mata air. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Saudara jangan menganggap, waduh saya hidup dalam kekeringan. Saya hidup dalam kegersangan. Serba tidak menguntungkan. Tetapi ingat janji Tuhan. Setiap orang yang rendah hati, orang yang bisa merendahkan diri dan selalu berharap kepada Tuhan, bagaikan orang sengsara dan miskin, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Bahkan Tuhan akan mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita tetap berharap kepada Tuhan bagaikan orang-orang miskin, hari ini Tuhan akan menjawab doa saya dan saudara. Bukan hanya itu, keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti Tuhan berkata kepada Zakius, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun keturunan Abraham. Kita tundukkan kepala. Berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku
kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menopang saya dan saudara. Mari kita berseru, mari kita berharap kepada Tuhan. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Jikalau kami memiliki sifat bagaikan orang miskin di hadapan Allah, maka kami memperoleh hak untuk memiliki kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jangan sampai kami membanggakan sesuatu apapun ya Tuhan, melainkan kami tetap merendahkan diri dan kami tetap terus berharap terus kepada Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami umat-Mu. Dan kami bisa mensyukuri atas apapun yang Tuhan sudah berkatkan atas kami, yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Jangan sampai kami menjadi kehidupan bagaikan jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku, yang akhirnya kalau mereka tidak bertobat terpaksa harus dimuntahkan dari mulut Tuhan. Tetapi kami mau bagaikan jemaat di Smyrna, walaupun keberadaan mereka begitu miskin secara lahiriah, tetapi mereka kaya dalam perbuatan baik, kaya dalam perbuatan kasih. Demikian juga kehidupan jemaat di Makedonia. Tuhan, mereka jemaat yang sangat miskin, tetapi mereka kaya dengan kemurahan. Mereka memberi, mereka berkorban lebih daripada kemampuan mereka. Oleh karena mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan, kasih karunia Yesus, di mana Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya oleh karena kemiskinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya kami boleh mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sangat memperhatikan doa orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang sengsara, orang-orang miskin yang selalu haus akan air kehidupan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkannya, tetapi Tuhan akan mengadakan mujizat demi mujizat untuk mencukupkan bahkan memberkati kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sedang jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka dalam keadaan apapun juga kami percaya Tuhan yang menyertai bahkan memberkati mereka. Segala puji hormat hanya bagi Engkau, dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa untuk negara kami yang hampir seluruh Indonesia dalam zona merah. Tuhan tolong berikan kami semua bangsa Indonesia mengerti, memahami apa yang terjadi ini merupakan satu bahaya bagi orang yang tidak paham kepada Tuhan. Tapi kalau yang paham kepada Tuhan, suatu ini kalau diizinkan Tuhan adalah baik. Karena itu merupakan didikan kami, tujuan utama hidup kami adalah selamat. Bukan takut mati secara badani, tapi takut mati bagi yang bisa membunuh tubuh dan membunuh jiwa. Itulah Tuhan kami. Berdoa untuk Saudari Esther Poli. Tuhan tolong diangkut jamah dan sembuhkan. Juga Sarah yang kurang sehat anaknya, Engkau sembuhkan. Saudari Ika yang sakit juga, Engkau sembuhkan Tuhan. Orang tuanya yang mungkin belum sembuh, Engkau jamah semuanya. Engkau sembuhkan Tuhan. Jika ada yang sakit yang lain, kami doakan sama, Tuhan akan memberikan pertolongan. Terima kasih banyak Bapak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan beri berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus. Memberkati menyertai saudara semua dari sekarang ini. Besok bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.